Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mutiara Fajar Safitri dari kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata SMKN 1 Boyolangu. Kita akan mempelajari bab 3 tentang praktik menggunakan alat bantu bisnis dan teknologi dalam layanan pariwisata. B. Penerapan alat bantu bisnis dan teknologi. Yang pertama, peraturan penggunaan alat bantu bisnis dan teknologi. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, alat bantu bisnis didukung oleh teknologi yang semakin modern sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Penggunaan alat bantu bisnis dan teknologi di kantor berpotensi terjadi penyalahgunaan. Hal ini terjadi pertimbangan pihak manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan terkait dengan penggunaan alat bantu bisnis dan teknologi. Salah satu kebijakan penggunaan alat bantu bisnis dan teknologi paling umum ialah karyawan tidak diizinkan melakukan aktivitas pribadi dengan menggunakan alat bantu bisnis dan teknologi di tempat kerja. Untuk itu, setiap perusahaan harus memiliki SOP masing-masing tentang cara penggunaan alat bantu bisnis dan teknologi. Nah, yang kedua, memilih alat bantu bisnis dan teknologi untuk perusahaan. Sebelum kita menggunakan alat bantu bisnis dan teknologi, kita harus mengetahui bagaimana cara memilih alat bantu bisnis dan teknologi. Terdapat dua faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih alat bantu bisnis dan teknologi untuk perusahaan, yaitu yang pertama, harga. Kita harus menyesuaikan harga barang dengan anggaran perusahaan dan perhatikan kualitas dari alat dan teknologi yang ditawarkan. Yang kedua, kebutuhan. Biasanya di perusahaan ada forum rapat untuk menentukan alat bantu bisnis dan teknologi apa saja yang perlu dalam perusahaan. Hasil rapat ditulis dalam catatan, yaitu notulen rapat. Setelah notulen rapat ditandatangani, manajemen akan dilakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, penggunaan alat bantu bisnis dan teknologi yang benar. Alat bantu bisnis dan teknologi dapat digunakan dengan efisien dan aman apabila penggunaannya mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Jika kita baru pertama kali menggunakan alat bantu bisnis dan teknologi, kita dapat mempelajari dari buku manual. Yang keempat, prosedur peminjaman alat bantu bisnis dan teknologi. Saat melakukan pengawasan alat bantu bisnis dan teknologi milik perusahaan, perlu dibuat prosedur peminjaman alat. Bagian penanggung jawab alat dapat mengendalikan pinjaman dengan menyediakan catatan detail peminjaman. Nah, ini berikut yang merupakan cara yang dilakukan untuk mengakses alat bantu bisnis dan teknologi agar mudah pengawasan dan penyimpanan. Yang pertama, pemasangan kunci. Yang kedua, menggunakan face recognition. Yang ketiga, membuat kata sandi atau password. Yang keempat, memasang kamera keamanan. Yang kelima, menggunakan sidik jari. Yang keenam, prosedur perbaikan alat. Ragam jenis alat bantu bisnis di perusahaan harus ditangani sesuai jenis kerusakan dan diambil tindakan tepat untuk penanganannya. Inilah beberapa langkah yang diambil untuk mengidentifikasi kerusakan, antara lain pelaporan kerusakan, rekaman kerusakan, dan laporan perbaikan. C. Keterampilan dasar fotografi menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Dengan kemajuan teknologi saat ini, para pecinta fotografi tidak perlu membeli perangkat kamera profesional dengan harga yang sangat mahal, karena saat ini sudah banyak ponsel pintar yang dibekali teknologi kamera terbaik sehingga dapat menghasilkan foto dengan hasil yang sangat bagus. Selain itu, penggunaan kamera pada ponsel pintar lebih praktis karena bentuknya yang kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Pertama, menentukan tema foto. Dengan menentukan tema foto menjadi lebih mudah untuk menentukan objek yang akan kita potret. Yang kedua, memeriksa ketersediaan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dalam ponsel pintar jumlahnya terbatas. Untuk itu, kita harus memastikan ruang penyimpanan di ponsel pintar kita cukup untuk menyimpan hasil foto. Yang ketiga, membersihkan lensa kamera ponsel pintar.
Agar foto yang kita hasilkan lebih sempurna, kita harus memastikan lensa kamera kita dalam keadaan bersih. Lensa kamera yang bersih akan menghasilkan foto yang jernih dan jelas. Yang keempat, mengatur posisi dan fokus objek gambar. Salah satu fitur yang dapat memudahkan kita melakukan pemotretan yaitu adanya grid. Grid adalah dua jenis garis horizontal sejajar dan dua garis vertikal sejajar yang berpotongan sehingga membentuk 9 kotak pada layar. Yang kelima, memanfaatkan cahaya saat pemotretan. Pencahayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pemotretan. Pencahayaan yang memadai akan menghasilkan foto yang sangat bagus. Yang keenam, memanfaatkan mode pro atau mode manual. Berikut ini beberapa fungsi kamera yang terdapat di dalam ponsel pintar kita. Yang pertama, ada shutter atau rana, yaitu tirai atau jendela yang menutupi sensor kamera yang berfungsi untuk mengatur penyerapan cahaya dengan prinsip kerja membuka dan menutup. Yang kedua, white balance atau fitur untuk mengatur keseimbangan warna. Berikut ini ada beberapa mode yang dapat kita pilih dalam mengatur white balance. Yang pertama, auto white balance, yaitu pengaturan otomatis dari kamera dengan menyesuaikan warna sumber cahaya. Yang kedua, tungsten digunakan untuk pemotretan di dalam ruangan dengan cahaya lampu pijar. Yang ketiga, fluorescent digunakan pemotretan di dalam ruangan dengan cahaya lampu neon atau TTL. Yang keempat, daylight atau sunny digunakan untuk pemotretan di luar ruangan dengan cahaya matahari. Yang kelima, cloudy digunakan untuk pemotretan di luar ruangan pada saat cuaca mendung atau berawan. Sedangkan untuk pemotretan di luar ruangan dengan cahaya matahari tidak langsung, kita dapat menggunakan shade. Dan yang terakhir, flash bisa kita gunakan untuk pemotretan dengan flash kamera. Yang C, ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. Pengaturan ISO ini berfungsi untuk menyesuaikan cahaya agar dapat menghasilkan foto yang maksimal. D, aperture atau bukaan diafragma, yaitu besarnya diafragma lensa terbuka dan berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Yang ketujuh, memperhatikan sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Sudut pengambilan gambar dikenal juga dengan istilah kamera angle atau angle fotografi. Ada beberapa angle fotografi, yaitu yang pertama, A level angle, bird's eye view angle, high angle, low angle, and frog eye level angle. Yang 8, mengaktifkan HDR atau high dynamic range. Jika kita menginginkan foto yang terkesan dramatis atau romantis, kita dapat mengaktifkan HDR atau high dynamic range. HDR ini berfungsi untuk menghadirkan kontras warna yang tinggi dalam sebuah objek gambar. Yang kesembilan, memastikan tangan stabil saat memotret gambar. Jika tangan kita goyang, foto yang dihasilkan akan menjadi blur atau buram. Yang ke-10, menggunakan aplikasi editing foto. Setelah proses pengambilan foto selesai, kita dapat mengedit foto menggunakan aplikasi editing foto. Dengan aplikasi ini, kita bisa mengedit foto kita dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Nah, itu tadi yang dapat kita pelajari dari materi bab 3. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.